Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang hex editor dan sort. Anggota kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Luis Mikael Kamdesius dengan NIM 1810511155, lalu teman saya Ivan Andivia Kucoro Aji dengan NIM 1810511106, dan yang terakhir teman saya Johannes Christian dengan NIM 1810511068. Hex editor. Apa sih hex editor itu? Hex editor atau bisa disebut juga sebagai binary file editor. Nama hex tersebut berasal dari hexadesimal yang merupakan format angka atau standar untuk mempresentasikan data binary. Hex editor digunakan untuk melihat atau mengedit konten asli dari sebuah file atau konten mentah. Hex editor juga bisa digunakan untuk memperbaiki data yang rusak oleh suatu sistem ataupun aplikasi. Contoh, buka file .jpg di editor hex. Editor hex memiliki opsi file, lalu pilih open atau drag and drop. Anda buka file a.jpg di editor hex Anda akan terlihat seperti ini. Hasilnya akan terlihat seperti yang di table bawah ini. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Johannes Christian. Oke, selanjutnya ada SOR. SOR ini kita bakal membahas mengenai 4 subtopik. Di sini ada data representation, SOR basics, encryption, dan capture the flag. Oke, yang pertama, data representation. Data dapat direpresentasikan dalam basis yang berbeda. Jadi, untuk bisa diproses oleh suatu komputer, maka kita harus menggunakan basis 2 atau biner. Maka perlu kita lakukan convert basis, kayak gitu. Jadi, kita lihat di sini ada ASCII to different basis. Maksudnya itu, kalau keyboard kita ini kan menggunakan ASCII ya. Jadi, untuk bisa dibaca oleh komputer, maka perlu adanya convert ke biner, kayak gitu. Ini ada macam-macam konvertannya. Dari ASCII mungkin contohnya seperti ini, high, ini easily readable, gampang dibaca. Lalu ada binary, yang 0101 dan sebagainya, hanya 0 dan 1, makanya dibilang biner atau 2. Lalu desimal, ini nomor ya, between 32 and 126, kayak gitu-gitu dan sebagainya lah. Hexadesimal, dia sampai F. Lalu untuk base 64, banyak random letters, gitu. Jadi nanti ASCII ini bisa di-convert ke dalam banyak basis, gitu. Lalu untuk SOR basic. Nah, apa itu SOR? SOR adalah, atau exclusive OR adalah salah satu operasi boolean yang dapat digunakan dalam bahasa Pascal. SOR dalam bahasa Pascal juga dapat digunakan untuk operasi binary. Jadi, secara singkat, operasi SOR akan mengembalikan nilai 1 jika operan bernilai 1 ganjil. Jika tidak, maka akan mengembalikan hasil 0. Jadi, apa sih maksudnya bernilai 1 ganjil, maka dia akan menghasilkan 1. Sini kita lihat tabel kebenaran SOR-nya. Jadi, ketika false dan false atau 0 dan 0, maka hasil SOR-nya akan 0, atau false juga. Jadi, kalau kita jumlahkan nih 0 dengan 0, dia hasilnya 0. Berarti tidak berjumlah ganjil. Maka nilainya kan 0 juga. Kalau ini 0 dan 1, kita jumlahkan nilainya ganjil. Maka hasilnya juga 1 atau ganjil. Kayak gitu. Jadi bilang di sini mengembalikan nilai 1 jika operan bernilai 1 ganjil. Kayak gitu. Jadi itu cara cepatnya untuk kita melakukan SOR ya. Kita melakukan SOR kayak gitu. Jadi tabel kebenarannya bisa dihafalkan dengan kayak gitu. Kita jumlah 1 tambah 0, 1, maka dikembalikan 1 juga. Kalau ini 1 tambah 1, 2, maka itu genap dan mengembalikannya 0. Kayak gitu. Lalu untuk operasi SOR pada byte karakter. Ini contoh kita melakukan SOR pada satu karakter dengan karakter lain. Ini hexnya 0x-A0. Kita sorkan dengan 0x2c. Seperti ini hasilnya nanti ini dibinerkan. Kalau ada biner seperti ini 101000000. Ini untuk yang ini. Lalu 00101100 untuk yang 0x2c. Ketika kita sorkan atau kita lakukan SOR, maka hasilnya akan 100001100. Di sini kalau kita lihat 1001100 sama dengan 0x8c. Jadi pada SOR juga kita bisa melakukan reverse. Jadi hasilnya
ketika kita melakukan sort kembali dengan hasilnya, maka akan dihasilkan, ini samanya seperti perkalian dan pembagian gitu. Jadi ketika kita sort kembali dari hasilnya dengan salah satu pengsornya atau pengkalinya, nah itu dia akan menghasilkan hasil yang sama dengan yang disort di awal gitu. Jadi hasil dengan 0x2c, maka hasil akan 0x-A0. 0x8c disorkan dengan 0x-A0, maka dihasilkan 0x2c. Ini makanya disebut dengan reverse, kita bisa dikembalikan. Jadi kalau kita mau mendapatkan hasil awalnya lagi, tinggal kita sortkan kembali. Kayak gitu. Lalu ada namanya enkripsi pada sor. Nah, enkripsi ini kita membentuk suatu ciphertext ya dari sebuah plaintext. Nah, apa ininya formulanya? Ciphertext itu sama dengan plaintext disorkan dengan key, atau untuk dekripsinya atau decrypt-nya, plaintext itu sama dengan ciphertext disorkan dengan key. Kayak gitu. Untuk mendapatkan suatu ciphertext, maka kita akan melakukan sort pada plaintext dan kuncinya. Ini contohnya karakter E kita di sini dan karakter 5 sebagai kunci. Kita sortkan, maka dihasilkan biner ini. Dan ini karakter P. Jadi hasil ciphertext dari hasil enkripsi dengan menggunakan sort akan dihasilkan karakter P. Nah, gimana nih kalau kita mau mendapatkan plaintext-nya lagi? Dengan metode tadi yang saya sudah sebutkan bahwa ada metode reverse. Jadi kita tinggal sortkan kembali dengan kuncinya. Kuncinya kan 5. Maka kita sortkan kembali dengan 5. Maka akan dihasilkan karakter yang awal plaintext-nya atau E-nya kayak gitu. Jadi ini bisa dibolak-balik terus, bisa reverse gitu. Lalu untuk CTF-nya atau capture the flag. Nah, kalau kita lihat nih, what does this have to do with CTF itu kan? Apa yang dilakukan ini? Operator sor sering dijadikan sebagai salah satu komponen dalam pembentukan chipper yang lebih kompleks. Keutamaan dari teknik adalah mudah diimplementasikan dan operasi sor tidak mahal secara komputasional. Nah, ini karena kenapa lebih mudah? Karena bisa dibilang ini simetris ya. Jadi datanya apa dengan key-nya apa dia akan simetris. Jadi kalau ini A, C dengan A dengan A, P dengan A ini akan berulang kali itu. Jadi itulah simetris dengan plaintext-nya, key-nya kayak gitu. Kalau kita lihat di sini kita ada encrypted gitu kan. Cara encrypted dalam codingannya. Nah, ini kita dalam CTF pasti seringkali melakukan hal ini. Jadi dari X-nya ini adalah loop dari setiap karakter. Jadi kalau ini for X in data, datanya kan capture the flag. Maka kita akan ngeloop setiap dari karakter ini. Lalu kita akan melakukan sort dengan key-nya. Key-nya adalah A. Jadi C kita sortkan dengan A kita sortkan dengan A, P sortkan dengan A, dan ini akan menghasilkan suatu ciphertext gitu. Nah, ini hasil enkripsinya. Ciphertext-nya akan seperti ini dalam bentuk hex. Kalau kita lihat di sini. Nah, gimana nih kalau kita ingin mendapatkan plaintext-nya kembali? Atau mungkin dalam capture the flag kita sudah dapat ininya, tapi kita belum tahu hasilnya apa. Nah, kita bisa lakukan decrypt. Gitu. Kita decrypt saja, sama seperti tadi. Ini juga for X in encrypted. Ini kan variabelnya variabel encrypted ya. Jadi ini di print out variabel encrypted ini. Ketika menggunakan for atau looping, jadi akan di looping setiap dari karakter dari encrypted variabel encrypted ini. Jadi akan disortkan kembali dengan key-nya, yaitu key-nya itu A juga sama. Ini reverse juga, tapi ini kita implementasikan dalam bentuk codingan gitu. Kalau kita lihat ini masing-masing akan disortkan dengan key-nya. Maka hasilnya decrypt-nya akan kembali menjadi plaintext awal, yaitu capture the flag. Nah, itu salah satu penggunaan untuk di capture the flag. Nah, ini cukup berguna ya. Jadi nantinya hal-hal seperti ini akan berguna ketika kita ingin melakukan decrypt pada SOR gitu, pada operasi SOR kayak gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivan. Silakan Ivan. Selanjutnya ada cara mengeksploitasi dari enkripsi dan dekripsi SOR itu sendiri. Yang pertama ada cara single byte SOR encryption. Nah, pada enkripsi ini itu dilakukan dengan byte tunggal seperti sebelumnya, di mana ada kata apa coba kembali ke slide sebelumnya. Kata capture the flag yang disorkan dengan kunci A. Terus yang selanjutnya ada multi-byte SOR encryption. Nah, di sini
perbedaannya dengan single byte tadi, jadi misalnya ada kata capture the flag tadi, terus disorkan dengan kata yang multi byte gitu, yang lebih dari satu. Kayak misalnya kata UPnVJ. Nah, buat lebih jelasnya nanti saya akan praktekkan langsung. Jadi praktek pertama yang akan kita lakukan adalah mencoba aplikasi Hex Editor. Nah, untuk aplikasi Hex Editor di Windows sendiri itu ada banyak jenisnya. Yang pertama ada HXD, Freeware Hex Editor, and Disk Editor. Terus selanjutnya ada Free Hex Editor, terus ada Cygnus Hex Editor, ada FRhead, ada juga PSPad. Nah, untuk link downloadnya nanti bakal ditaruh di link description. Di sini saya menggunakan aplikasi HXD. Di sini juga saya udah punya contoh gambarnya. Sini. Jadi di sini ada file. Nah, tapi kita belum tahu nih file jenis apa. Soalnya kan belum ada ekstensinya. Nah, jadi salah satu kegunaan Hex Editor ini adalah untuk mengetahui ini sebenarnya jenis file apa. Sekarang langsung kita buka aja di Hex Editor. Misalnya di sini ada file UPnVJ. Kita open aja. Nah, di sini kita bisa lihat ada header file atau bisa disebut juga sebagai signature file. Nah, signature file ini menunjukkan kalau file ini tuh merupakan file PNG atau file gambar. Nah, buat Lisa sendiri itu ada di Wikipedia seperti ini. Dan kalau kita cocokin itu header-nya pasti sama kayak ini. Kita lihat di Hex Editor sama. Nah, karena kita udah tahu header file itu merupakan file dari PNG, maka buat membukanya kita tinggal rename aja filenya jadi .png. Itu salah. Nah, maka file yang sebelumnya nggak bisa kebuka, jadi bisa kita buka. Selanjutnya kita lanjut ke bagian source. Sebelum kita masuk ke bagian source, pastikan kalian sudah menginstal Python-nya di PC kalian. Dan untuk cara install sendiri, itu bakal ditaruh di description. Kalau kalian udah install Python-nya, tinggal buka aja. Misalnya ada plain text, di sini saya bikinnya FIK UPnVJ. Terus key-nya di sini kita harus menggunakan key dengan format heksadesimal, yang dimana di sini key yang saya gunakan merupakan karakter dari I kecil. Terus kita buat variabel buat menampung ciphertext-nya. Terus kita buat perulangan. Buat ini fungsinya perulangannya buat enkripsi plain text FIK UPnVJ. Nah, maksud dari CHR ini sendiri, CHR itu fungsinya buat ngubah kode ASCII menjadi huruf. Kalau ORD itu sendiri fungsinya buat ngubah huruf menjadi kode ASCII seperti ini. Ini perulangannya udah jadi.
tinggal enter aja. Nah, di sini ciphertext dari plaintext FIKUPNPJ udah kita dapatkan. Terus buat decrypt-nya sendiri, di sini pertama kita harus buat variabel untuk menampung hasil dekripsi yang kita lakukan. Buat perulangan lagi, nah, maka udah berhasil didapatkan dekripsinya. Tapi cara sort dengan satu key begini itu tidak direkomendasikan. Soalnya ini gampang banget dibobol. Pakai brute force saya ini kita udah pasti dapat ininya plain text-nya. Makanya yang lebih disaranin itu kita lebih baik menggunakan yang namanya multi-byte sort. Di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat fungsinya terlebih dahulu. Karena di sini saya udah ada codingannya. Kalian tinggal ikutin aja. Nah, ini fungsinya udah jadi. Kalau kita contohin tuh begini caranya. Repeated sort. Kita masukin plain text-nya. Misalnya FIKUPNPJ. Terus key-nya bebas apa aja. Nah, begitu hasilnya. Terus di CTF sendiri, biasanya tuh soal yang kita dapat kayak gini. Begini doang. Ini masih berbentuk teks nggak jelas. Nah, tugas kita itu harus nebak secret key-nya tuh apa, biar kita bisa decrypt file nggak jelas ini jadi file yang bisa dibaca. Buat cara sendiri, kalian perlu yang namanya aplikasi sort tool terlebih dahulu. Buat cara install sendiri, itu ada di sini. Nanti linknya bakal ada di kolom description. Jadi kalau kalian udah download, kayak saya di sini, sort tool for Windows. Cara bukanya, buka CMD terlebih dahulu, terus kita masuk ke folder yang dimana file sort tool itu berada gitu. Jadi CD, sort tool lagi. Buat cara makainya sendiri, oh iya ini sort tool ini cuma bisa digunain di komputer yang Python-nya itu yang versi 2. Jadi kalau Python kalian versi 3 itu nggak bakal bisa. Error jadinya. Buat cara jalinnya sendiri tuh pakai perintah Python sorttool.py. Terus di sini min h itu buat perintah apa ya? Nampilin help gitu. Sini contohnya. Jadi di sini ada file soal multi-byte sort. Caranya itu kita tinggal ke sort tool yang udah diinstal tadi. Sini. Python
terus sort tool. Pastiin dulu kalau file soal tadi udah ditaruh di folder sort tool di sini. Kayak contohnya nih, file secret yang tadi udah saya taruh di folder sort tool lah. Kalau udah, kita ketikkan aja perintah python sorttool.py, terus nama file secret. Nah, nanti sort tool ini bakal munculin kemungkinan kunci yang digunakan buat encrypt file secret.txt ini. Nah, di sini sort tool memprediksi kalau kunci dari secret.txt ini berjumlah 4 karakter. Nah, maka yang selanjutnya harus kita lakukan adalah kita tinggal ketikkan aja di sini min_l 4. Min_l ini merupakan perintah buat nentuin panjang dari karakter kunci file secret ini. Nah, terus kalau kita coba pasti nggak bisa. Soalnya kita harus masukin juga char yang kemungkinan paling banyak muncul di file secret ini. Cara tinggal kita masukin di sebelah min_l tadi, min_c. Terus salah satu karakter yang paling sering muncul di sort ini tuh 00. Salah satunya kita coba aja dulu. Ternyata masih belum dapat. Kita coba lagi. Yang sering muncul juga, di sini ada 20. 20 ini merupakan kode ASCII dari spasi. Kita coba lagi. Ternyata nggak dapat juga. Maka yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah dengan brute force. Cara dengan min B aja, langsung enter. Nah, di sini kita dapat nih file name CSV-nya, di mana ini hasil-hasil brute force yang udah dilakukan oleh sort tool. Hasilnya ada di sini, di folder sort tool, ada di paling bawah, sini. Tadi kan kita udah tahu tuh, key-nya berjumlah 4, maka kita tinggal cari aja key yang kira-kira benar, terus jumlahnya 4 gitu. Terus yang penting sih bisa dibaca, yang paling penting. Nah, di sini nih ada Pico, di mana output ke 65. Kita cari lagi. Tadi 65, terus nah ini ada Pico lagi, di mana Pico ini menghasilkan output ke 97. Nah, selanjutnya kita tinggal lihat aja di sini di outputnya. Mana tadi yang pertama Pico tadi di 65. Ada di sini. Nah, di sini udah mulai terlihat ya apa sih plain text-nya. Tapi masih ada kayak simbol-simbol yang nggak jelas gini, kayak panah ke atas. Kita lihat lagi yang plain text selanjutnya. Tadi Pico yang kapital semua itu ada di output ke 97. Nah, ini udah benar nih. Kita bisa baca semua teksnya. Sampai type ini sih udah selesai dari multi-batch sort ini. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.